Ya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom, saya Pendeta Yohanes Nahuai. Senang hadir di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam program pembekalan karakter dari GBI Mawar Saron Jakarta yang kita sudah kenal dengan sebutan Faith Minutes Live. Maka itu program pembekalan karakter ini hadir kembali di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam episode sekarang. Tetapi kita memulai sebuah pembahasan serial yang terbaru. Dan serial terbaru ini berbicara juga masih dalam koridor tema tahun 2023 yang dihadirkan GBI Mawar Saron Jakarta untuk menolong semua jemaat dan siapapun yang mengikuti kegiatan dari GBI Mawar Saron Jakarta agar kita mengalami tahun pemulihan. Pemulihan itu adalah satu hal yang kita cari dan kita harapkan bisa terjadi dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan dengan pasangan kita, kehidupan dengan keluarga kita, kehidupan dengan rekan kerja, dan juga tentunya kehidupan kita di dalam dunia ini ketika berinteraksi dengan orang-orang lain. Dan saya sangat yakin untuk mengalami pemulihan harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, pembahasan dalam ibadah Minggu GBI Mawar Saron Jakarta, kita sudah membahas dua serial yang sudah berlangsung. Seri pertama berbicara tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan kita mengendalikan diri kita sendiri. Dan episode yang kedua kita sudah masuk dengan pembahasan bagaimana kita membangun hubungan eksternal dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila ada yang ketinggalan dari serial pembahasan ibadah Minggu GBI Mawar Saron Jakarta, saya sangat merekomendasikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa mengikuti pembahasan khotbah dari ibadah Minggu. Dan tentu dalam program pembekalan karakter hari Kamis seperti ini, kita juga mendukung tema tahunan. Tahun pemulihan harus terjadi bagi kita semua, dan kalau pembahasan karakter Faith Minutes Live tentu lebih aplikatif dalam aspek yang lebih sederhana, yang tidak terlalu kita kutip ayat firman Tuhan, yang juga kita tidak terlalu banyak buka ayat-ayat firman Tuhan. Memang porsinya kita bedakan antara program pembekalan karakter Faith Minutes Live dengan program ibadah Minggu GBI Mawar Saron. Karena ibadah Minggu itu berbicara tentang merayakan hari Sabat, hari kudusnya Tuhan, dan itu adalah sebuah peribadatan komunal yang kita laksanakan dalam kumpulan jemaat GBI Mawar Saron Jakarta. Maka itu tentu jelas bobot dalam ibadah Minggu dengan bobot pembekalan karakter Faith Minutes Live adalah bobot yang berbeda. Nah, kalau pembekalan karakter Faith Minutes Live ini lebih ringan, lebih santai, lebih rileks, saya juga menggunakan dress code yang lebih rileks, sehingga ini menjadi pembahasan yang tidak terlalu mendalam dalam kupasan ayat firman Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara tentang karakter, saya pikir program ini adalah program yang sangat kaya untuk membantu kita, membimbing kita agar memiliki karakter yang baik. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang terbaru ini. Saya semangat sekali untuk memulai pembahasan ini adalah kalau kita sudah mulai kira-kira pada bulan kemarin dan bulan-bulan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa ada 7 hal yang tidak perlu kita pedulikan di tahun 2023. Padahal kita sebagai orang Kristen diajar untuk kita harus peduli dengan keadaan, peduli dengan orang lain. Tetapi ternyata ada 10 kupasan yang saya bisa kumpulkan yang harus tidak kita pedulikan. Supaya apa? Kita mengalami pemulihan atas diri kita sendiri. Nah, program Faith Minutes Live dalam episode April sampai bulan Mei ini, kita mulai dengan serial pembahasan 7 hal yang harus kita lakukan sekali lagi. 7 things to do one more time. Dengan kata lain, ada 7 hal ini yang saya kompilasikan dalam serial ini, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari perlu melakukan itu tidak cukup 1 kali saja. Tetapi perlu melakukan sekali lagi, dan sekali lagi. Artinya, 7 hal ini adalah pembahasan yang harus terus-menerus kita lakukan. Nah, jadi memang judulnya ini saya buat dengan kupasan 7 hal yang harus kita lakukan 1 kali lagi. Bukan berarti 1 kali saja cukup dalam arti 2 kali saja melakukan lalu selesai. Bukan. Tetapi ini sebagai sebuah judul yang bisa menarik perhatian kita semua dan lebih mudah dihafalkan dengan jargon-jargon sebutan judul-judul yang lebih masuk dalam akal kita, yang lebih gampang kita dengar, yang lebih mudah kita cerna. Maksudnya itulah yang kita mau hadirkan dari topik-topik pembekalan karakter Faith Minutes Live. Nah, puji Tuhan, kita sekarang masuk kepada pembahasan di bulan April sampai Mei ini, yaitu ada 7 hal yang harus kita lakukan sekali lagi. Yang pertama adalah tersenyum. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya tersenyum itu adalah to smile. Artinya untuk memberikan senyuman atau untuk tersenyum. To smile. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudari, dalam pembahasan tersenyum sekali lagi,
Ini adalah pembahasan yang perlu kita lakukan sekali lagi. Artinya jangan hanya berhenti satu kali, tetapi perlu kita lakukan kembali. Yaitu adalah tersenyum. Nah, kenapa saya bisa katakan ini menjadi satu hal yang sangat baik? Karena saya merasa bahwa untuk kita bisa tersenyum sekali lagi, ini akan menghadirkan sukacita bagi diri kita sendiri. Dan ini sangat penting untuk menjalani tahun pemulihan dan tahun-tahun selanjutnya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kita bisa tersenyum lagi, maka kita harus memikirkan, menghadirkan sukacita di dalam hati kita. Nah, cara untuk tersenyum satu kali lagi diperlukan pikiran yang positif. Maka itu untuk kita bisa sekali lagi tersenyum, nah kita harus memiliki pikiran yang positif di dalam pikiran kita. Dan ini sangat penting supaya kita bisa menjaga pikiran kita tetap positif, menjaga pikiran kita tetap bersih, menjaga jiwa kita tetap sehat. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita perlu tersenyum lagi. Makanya, untuk bisa tersenyum sekali lagi, kita mesti memiliki pikiran yang positif. Maka itu kita harus melatih diri kita untuk selalu menyingkirkan hal-hal yang negatif dari pikiran kita. Supaya pikiran kita bisa positif dan kita bisa tersenyum sekali lagi kepada orang-orang lain. Puji Tuhan. Saya juga melihat bahwa untuk tersenyum satu kali lagi, ini akan membantu kita menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Maka itu ketika kita mengupayakan pikiran positif ada dalam pikiran kita, maka pikiran-pikiran negatif akan tereliminir, terhapus dari pikiran kita. Jadi sesungguhnya untuk kita ingin tersenyum sekali lagi, ini membantu diri kita supaya kita memiliki pikiran positif dan mengeluarkan segala pikiran negatif. Itulah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah mengapa kita perlu tersenyum sekali lagi adalah tersenyum sekali lagi menghadirkan sukacita bagi orang lain. Nah, kalau tadi menghadirkan sukacita bagi diri kita sendiri, sekarang tersenyum itu menghadirkan sukacita kepada orang lain. Dan inilah sebuah panggilan bagi kita orang Kristen supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, oleh sebab itu poin yang kedua ini, tersenyum sekali lagi akan membuat orang juga akan tersenyum kembali. Saya pikir kalau kita berjumpa dengan orang-orang di tempat umum yang orang-orang itu tidak kita kenal, kalau misalnya kita tersenyum kepada orang tersebut, ya harusnya respon yang baik itu orang tersebut juga tersenyum kepada kita. Walaupun kita tidak kenal dengan orang tersebut. Setidaknya juga apabila saya berjumpa dengan orang di tempat umum, orang tersebut tidak saya kenal, ketika orang tersebut melemparkan senyum kepada saya juga akan terpancing untuk membalasnya dengan senyuman saya juga. Nah, maka itu saya melihat bahwa ini adalah hal yang sangat baik yang perlu kita lakukan sekali lagi, yaitu tersenyum, to smile. Makanya ketika kita smiling sama orang lain, orang itu juga akan smiling kepada kita juga. Dan ini adalah satu hal yang baik yang perlu kita lakukan sekali lagi. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita perlu tersenyum sekali lagi adalah karena tersenyum sekali lagi menghadirkan sukacita bagi alam. Ini adalah kupasan yang ketiga. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya memperhatikan dari banyak kisah-kisah, kemudian juga saya memperhatikan bagaimana panggilan Tuhan bagi manusia untuk merawat alam ini, maka di dalamnya pun saya melihat juga bahwa dengan kita tersenyum menghadirkan sukacita bagi alam. Kenapa seperti itu? Mungkin terdengar kalimat poin yang ketiga ini agak unik, tetapi dalam aplikasinya adalah dengan kita tersenyum satu kali lagi, tingkah laku kita akan menjadi positif. Nah, ketika tingkah laku kita positif, kita tidak akan merusak alam. Ketika pikiran kita sedang negatif, kita akan merusak alam. Misalnya, kita sedang mood-nya tidak bagus, suasana hati dan pikiran tidak bagus, kita tidak rela untuk menahan sampah, kita pegang dulu sampai menemukan tempat sampah. Jadi kalau memang suasana hati kita sedang tidak baik, udah buang sampah sembarangan saja deh. Ketika kita melihat ada keran yang airnya terbuka, kita tidak peduli. Biar aja aku lagi ngamut, lain kali saja, hari ini aku tidak mood. Dan itu berdampak bagi alam juga. Nah, maka itu saya melihat bahwa tiga hal ini sangat baik bagi kita semua. Yang perlu kita lakukan sekali lagi adalah tersenyum. Karena apa? Karena dengan kita tersenyum, hal yang pertama, kita akan positif menghadirkan sukacita bagi diri kita sendiri. Yang kedua, menghadirkan sukacita bagi orang lain. Dan yang ketiga, menghadirkan sukacita bagi alam. Walaupun alam tidak bisa tersenyum, yang artinya kita melihat apakah alam sukacita dengan perbuatan kita atau tidak, tetapi kita semua tahu bahwa ketika suasana hati kita baik, kita merawat bumi, kita tidak merusak bumi, maka itu alam pun juga akan ikut terawat. Jadi dengan kata lain, tidak begitu sepele ternyata untuk kita bisa tersenyum sekali lagi. Maka itu Bapak Ibu Saudari, mari kita pacu diri kita untuk selalu mengupayakan selalu tersenyum, selalu tersenyum, selalu tersenyum. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hati dan pikiran kita, pasti kita akan selalu memikirkan hal-hal yang positif.
Sehingga ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif akan keluar sirna dari pikiran dan hati kita. Dan kalau sudah seperti ini, sukacita ada di dalam hati kita, dan juga kita menghadirkan sukacita kepada orang lain, dan tentunya berdampak juga kepada alam. Saya sangat yakin juga kalau orang diberikan sukacita oleh diri kita, hati mereka juga akan sukacita, pasti juga berdampak kepada alam ini. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, tersenyum sekali lagi, ternyata bukan hal yang sepele, ternyata hal yang sangat penting dalam hidup kita, berdampak bagi orang lain, dan bahkan juga berdampak bagi alam ini. Saya sangat yakin, biarlah apa yang sudah didapatkan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live episode kali ini, bisa menolong kita semua, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita yang menggunakan YouTube, silakan subscribe akun YouTube GBI Mawar Saron TV, boleh klik lonceng, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengetahui semua kegiatan dari YouTube GBI Mawar Saron. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari menggunakan akun Facebook, jangan lupa follow juga GBI Mawar Saron. Bapak Ibu bisa juga mengikuti live streaming dari sana. Dan tentunya kalau ada akun di Instagram, akun GBI Mawar Saron kita hanya pergunakan untuk menampilkan kegiatan-kegiatan dari GBI Mawar Saron Jakarta. Tetapi kalau rekaman dari pembekalan karakter Faith Minutes Live ini bisa dijumpai di akun Faith Minutes. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sudi kiranya bagi yang menggunakan Instagram, boleh silakan follow akun GBI Mawar Saron dan juga akun Faith Minutes. Terima kasih, dan di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan, bisa boleh difoto, di-screenshot. Kalau menggunakan gadget ketika menyaksikan program ini, Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa menyimpan screenshot tersebut atau foto dari QR Code kita ini dan simpan di galeri handphone, supaya manakala ketika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin mensupport, mendukung program Faith Minutes Live ini, silakan pergunakan QRIS dari aplikasi perbankan masing-masing, dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa ikut terlibat membantu program Faith Minutes Live ini. Dan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah setia mengikuti program ini, dan juga yang sudah mendukung program ini secara finansial. Terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa selalu hadir setiap hari Kamis di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan pembekalan karakter. Sekedar info juga bahwa program Faith Minutes Live ini juga hadir di podcast, kita hadir di Spotify Podcast, kita hadir juga di Google Podcast, kita juga hadir di Apple Podcast. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti pembekalan ini tanpa perlu melihat video, silakan menggunakan fasilitas podcast dengan akun yang sementara ini, atau ya kalau di podcast saya menggunakan nama Yohanes Nahuai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari silakan subscribe, follow akun podcastnya Yohanes Nahuai, supaya bisa mengikuti pembekalan-pembekalan karakter ini dengan audio saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari akan bisa menghemat kuota kalau misalnya yang ingin berhemat kuota, atau yang mungkin terasa saya hanya perlu dengar audio saja, silakan menggunakan Apple Podcast, Spotify Podcast, dan juga Google Podcast. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Saya senang sekali untuk menutup program ini, tentu dengan doa bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami yang mengikuti program Faith Minutes Live, pembekalan karakter dari GBI Mawar Saron Jakarta. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah diberkati. Kami juga bagikan informasi ini kepada orang-orang lain. Dan juga terima kasih untuk para donatur, orang-orang yang mendukung program ini. Tuhan membalaskan. Terima kasih Bapa. Kami doakan bagi setiap kami yang punya pergumulan, Tuhan tolong. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta, yang menghadirkan program tengah minggu, program karakter ini untuk kami bisa berkarakter seperti Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan program pembekalan Alkitab Faith Bible Minutes yang hadir setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan juga memberkati. Dan juga ibadah minggu, Tuhan juga memberkati ibadah 4 kali, ibadah jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1.30 siang, dan jam 5 sore. Tuhan memberkati supaya 4 kali ibadah minggu kami ini menghadirkan banyak berkat bagi setiap orang. Bahkan juga ibadah wanita setiap hari Selasa pukul 10 pagi, Tuhan juga memberkati ibadah wanita kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami bersyukur, dan tentu kami juga doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia, dan kami juga berdoa bagi semua pemimpin yang ada di Indonesia, biar Tuhan memberkati, memberikan hikmat marifat kepada mereka, dan tentunya roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sekaligus menutup program Faith Minutes Live dalam serial terbaru, berjudul tentang 7 hal yang harus kami lakukan sekali lagi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan kita. Kita akan jumpa dalam program selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.